Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu lagi ya, walaupun dalam keadaan Zoom, tapi tidak mengurangi rasa kekeluargaan kita gitu. Sebelumnya, bagaimana nih keadaan anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dalam keadaan baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita kali ini, ada nggak nih yang bersedia untuk memimpin doa pada kali ini? Silakan. Saya, Bu. Oke, baik, Kak Ut. Ayo teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Oke. Sudah, Bu. Oke, terima kasih ya, Kak Utsa. Oke, selanjutnya, Ibu mau bertanya nih. Kalian tahu nggak sih kita mau melakukan apa ya? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya? Oke, Ibu jelasin ya. Jadi kita di sini mau melakukan bimbingan konseling kelompok. Nah, sebelumnya ada yang pernah bimbingan konseling kelompok nggak ya? Di sini? Pernah, Bu. Belum, Bu. Belum pernah, Bu. Oh, belum ya? Belum, Bu. Saya belum, Bu. Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi, bimbingan konseling kelompok di sini adalah kita ngobrol-ngobrol atau bercerita dan tektok aja gitu perihal masalah atau topik tugas dari Ibu gitu. Nanti kalian berpendapat, mengeluarkan suara, pokoknya nanti kalian mengeluarkan isi pikiran kalian semua di dalam forum ini gitu. Nah, kita kali ini mau BKP atau bimbingan konseling kelompok tentang psikodrama, begitu ya. Tapi sebelumnya, Ibu mau kasih tahu ya, psikodrama ini artinya kita bermain peran. Nanti dari Reski sampai Mas Ahmad dan semuanya, di sini kita berbagi peran, atau namanya itu koper. Nanti ada kotak peran ya. Nah, perannya itu sudah Ibu bagikan ya di grup WA. Nanti kalian tinggal membukanya. Terus, sebelum kita bermain peran, Ibu ingin Ibu ingin memberitahu tentang asas-asas dalam BKP ini. Jadi, sebelum kita membuat bermain peran nanti, adanya asas-asas. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan, ada asas keterbukaan, ada asas kerahasiaan, dan ada asas kejujuran. Jadi kalian nanti di sini sukarela aja, sukarela, terbuka, jujur. Pokoknya ini forumnya
Ibu inginnya berjalan dengan aktif ya, anak-anak. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bu. Oke, sebelumnya karena ini psikodrama, tapi kan belum pada kenal nih ya. Nah, Ibu ingin bermain rangkaian nama terlebih dahulu. Nah, kalau semisal kita bimbingan kelompok di kelas, kan kita tahu nih di samping Ibu semisalkan Mbak Acel, di samping Mbak Acel ada Mas Ahmad gitu. Tetapi kita di Zoom nih ya, kita di Zoom nggak tahu di sini siapa, di samping Ibu siapa. Jadi Ibu akan memberikan urutan ya, bisa diingat ya anak-anak. Pokoknya di samping kanan Ibu itu Cak Utsa, Ahmad, Indah, Fitri, Reski, Ai Melani, Cynthia Muhada, Aselia, lalu Desti. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bu. Oke, bisa dimulai ya anak-anak. Iya, Bu. Ibu, Caranya, Bu. Ibu, sebelumnya Ya. mohon maaf, Bu. Apakah sebelum rangkaian nama apakah perlu perkenalan nama, Bu? Oh iya, terima kasih Mas Ahmad sudah mengingatkan Ibu ya. Oke, sebelum rangkaian nama, kita akan perkenalan ya. Tapi perkenalan di sini Ibu tidak menyuruh gitu, tapi atas keinginan kalian ya. Ya, bisa dimulai dari yang terlebih dahulu ingin berkenalan. Bisa disebutkan nama lengkap, nama panggilan, dan genre film favorit. Ayo, silakan dimulai. Bu, saya. Oke, Indah, Nuri. Oke, perkenalkan, nama saya Nania Arsanti, biasa dipanggil Indah. Genre favoritnya fantasi sama psikologikal. Oke, wih keren Indah ini psikologi ya. Oke, bisa dilanjut. Saya, Bu. Oke, Arsel. Perkenalkan, nama saya Arselia Ashari Putri Nugroho, biasa dipanggil Arsel. Genre film kesukaan saya yaitu romance dan horor. Oke. Lanjut. Iya, Bu. Oke, Cautsa. Perkenalkan teman-teman, nama saya Kak Veronisa, biasa dipanggil Cakut. Genre film kesukaan saya itu romance komedi. Oke. Ayo, siapa lagi? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, baik. Siapa yang mau terlebih dahulu? Silakan Mbak Ai dulu, boleh. Oke, Saya Ai dulu, Bu. Melani. Perkenalkan, nama saya Ai Melani, nama panggilan Ai, genre film ya romance, Bu. Oke, lanjut Desti Dwi. Perkenalkan, nama saya Desti Dwi Susiana Madanti, biasa dipanggil Desti. Genre film saya romance dan komedi. Oke. Ya, siapa lagi yang ingin sukarela? Saya, Bu. Saya, Bu. Iya. Oke, lanjut Reski Iya dong. Nurkofifa. Ya, Saya Reski. dulu. Ya. Nama saya Reski Nurkofifa, biasa dipanggil Reski. Genre film favorit saya horor. Oke, lanjut Nur Fitriana Saida. Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Nufitriana Saidah. Genre film kesukaan saya romance or komedi. Oke, ya selanjutnya yang sukarela. Saya, Bu. Oke, Ahmad Anugrah. Ya. Nama saya Ahmad Arfi Anugrah, bisa dipanggil Ahmad. Genre film kesukaan saya adventure komedi. Oke, ya selanjutnya yang ingin bersukarela. Saya, Bu. Oke, Cynthia Muhada. Iya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Muhada, biasa dipanggil Cynthia. Genre film kesukaan saya horor dan komedi. Oke. Apakah udah semua ya? Atau ada yang belum? Sepertinya sudah, Bu. Sudah ya? Oke, selanjutnya karena kita sudah berkenalan ya, karena kan kita berkenalan di sini jadinya lebih klop dan lebih dekat gitu ya.
selanjutnya kita akan bermain rangkaian nama ya anak-anak. Jadi rangkaian nama di sini tadi sebelumnya mohon maaf dan terima kasih buat Mas Ahmad Arfianugra yang sudah mengingatkan Ibu. Jadi kita bisa langsung rangkaian nama ya. Diawali dengan Cautsa. Nama saya Caut, sebelah kanan saya. Caut, Ahmad, sebelah kanan saya. Caut, Ahmad, nama saya Indah, sebelah kanan saya. Dipersilakan selanjutnya. Setelah Mbak Indah. Ya, Bu. Bentar ya, Bu. Iya, Fitri. Caut, Ahmad, Indah, nama saya Fitri, sebelah kanan saya. Caut, Ahmad, Indah, Fitri, nama saya Reski, sebelah kanan saya. Caut, Ahmad, Indah, Fitri, Reski, saya Ai Melani, dan sebelah kanan saya. Caut, Ahmad, Indah, Fitri, Reski, Ai, nama saya Cynthia, dan sebelah kanan saya. Caut, Ahmad, Indah, Fitri, Reski, Ai, Cynthia, nama saya Arsel, dan di sebelah kanan saya. Caut, Ahmad, Indah, Fitri, Reski, Ai, Cynthia, Arsel, nama saya Desti, dan sebelah kanan saya. Oke. Caut, Ahmad, Indah, Fitri, Reski, Ai, Arsel, Desti, dan saya Frida. Oke. Karena udah perkenalan, sudah rangkaian nama, dan selanjutnya kita akan bermain peran ya anak-anak. Dan sudah tadi Ibu bilang, kita bermain perannya itu psikodrama, dan naskahnya sudah ada di grup WA ya. Bisa langsung dimulai? Apakah siap? Siap, Bu. Saya siap. Insyaallah, Bu. Siap. Siap, Bu. Oke, sebelumnya Ibu mau ngasih tahu ya, naratornya di sini ada Ai Melani, pengamat satunya itu ada Indah Nuri, pengamat duanya itu ada Cynthia Muhada. Dan selebihnya bermain peran di dalam naskah ini ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa dimulai? Bisa, Bu. Oke, bisa dimulai dari Mbak Ai Melani untuk membacakan narasinya ya. Baik, Bu. Suatu hari di kelas, Reski menghampiri sedang membereskan buku-bukunya di atas meja dan bersiap untuk pulang. Hai Fit, habis ini ada acara nggak? Main yuk. Fit, main sama aku aja. Nggak usah dengerin Acel, dia mah cerewet. Bakal pusing pasti, bakal dengerin dia terus. Ayolah Fit, jangan bilang mau belajar aja di rumah. Sekali-sekali mainlah. Maaf ya, aku nggak bisa. Duluan ya. Mungkin dia lagi capek kali. Beberapa hari kemudian, timbul pertanyaan di hati teman-teman Fitri karena sudah 3 hari dirinya tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Sepulang sekolah, Reski mengajak teman-temannya mengunjungi rumah Fitri untuk menanyakan mengapa dirinya tidak masuk sekolah. Namun, sesampainya di rumah Fitri, Reski dan teman-temannya hanya bisa menemui ibunya, sedangkan Fitri masih mengurung diri di kamar. Guys, Fitri hari ini nggak masuk juga.
Kayaknya enggak deh. Dia udah 3 hari nggak masuk. Udah gitu tanpa keterangan lagi. Nggak ninggalin alasan. Sama nggak ngirim pesan ke kita-kita. Wah, kira-kira dia kenapa ya? Udah, ayo kita samperin aja ke rumahnya. Lagian aku penasaran sebenarnya dia kenapa sih? Yaudah, ayo kita ke rumahnya Fitri, kita lihat keadaan dia gimana. Tapi sorry nih guys. Aku nggak bisa ya. Kalian duluan aja deh. Nanti dikabarin di grup. Oke deh. Sepulang sekolah, Reski, Caud, dan Arsel datang ke rumah Fitri. Namun yang ditemui hanya Ibu Fitri, sedangkan Fitri sendiri tidak bersedia menemui teman-temannya. Assalamualaikum, Fitri. Assalamualaikum, Fit. Waalaikumsalam. Oh, ini teman-temannya Fitri. Ayo silakan masuk. Kedatangan kami ke rumah Fitri ingin mencari tahu sudah 3 hari ini Fitri tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Kira-kira kenapa ya, Bu? Sebenarnya Ibu juga bingung sih ngejelasinnya. Dan Ibu juga bingung dengan cara apa lagi Ibu harus membujuk Fitri agar dia mau sekolah. Iya Bu, jujur kami bingung. Fitri sangat pendiam dan ketika saya ajak bicara selalu menghindar. Ya nih Bu, sejak Fitri pindah ke sekolah kami, jarang sekali melihat dia dan teman-teman. Fitri malah cenderung lebih suka sendirian. Kayak gitu. Iya, jadi dulu Fitri pernah mengalami trauma dengan temannya, sehingga menjadi seperti ini. Kemarin Ibu sempat bertanya sih sama Fitri, tetapi dia bilang dia lagi malas sekolah, seperti itu. Oh, seperti itu ya, Bu. Sayang sekali nanti Fitri ketinggalan pelajaran. Iya, Nak Reski. Semoga besok Fitri bersedia sekolah lagi ya. Nanti Ibu akan bujuk lagi. Ya sudah kalau begitu Bu. Terima kasih ya Bu atas informasinya. Insya Allah besok kalau Fitri masuk sekolah, kita akan menemaninya. Dan pasti kita akan menjadi teman yang terbaik untuknya. Iya, betul yang dikatakan Ahmad. Kalau gitu, kami mohon pamit ya Ibu. Terima kasih sudah menyambut kami. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Terima kasih juga ya anak-anak. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Keesokan harinya, Fitri masuk sekolah. Hatinya terketuk setelah kemarin tak sengaja dirinya mendengar percakapan teman-temannya dengan Ibu Desti, dan dirinya bermaksud untuk menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Hai Ki, oh iya teman-teman, aku boleh ngomong sesuatu nggak sama kalian? Boleh. Emangnya ada apa, Fit? Tapi sebenarnya aku takut. Kamu nggak perlu takut, kita semua kan teman kamu. Aku siap kok dengerin cerita kamu. Ini gue langsung masuk ceritanya ya, kan nggak ada alif. Maaf ya Frida. Ya, gue langsung masuk ke ceritanya ya. Iya lanjut yuk, 10 menit. Oke. Bentar ya, Mas jam berisik. Oke. 1, 2, 3. Dulu aku tuh punya sahabat. Dia tuh sangat dekat banget sama aku. Nah, sahabatku ini
suka dengan seorang laki-laki. Tapi laki-laki itu malah deketin aku. Dan terjadilah salah paham di antara kami. Begitu sahabatku tahu, dia itu berubah dan langsung menjauhiku, mengataiku dengan kalimat yang tidak pantas. Bahkan teman-teman yang lain juga ikut memusuhiku. Oh, begitu. Terus, apa yang kamu rasakan sekarang? Ya, aku berpikir teman-teman aku yang akan terus mengatai aku. Aku takut membuat kesalahan yang sama pada kalian. Omongan yang nggak enak menjadi kepikiran terus-menerus buat aku. Lanjut, Reski. Jangan khawatir, kita nggak seperti itu kok. Kita peduli sama kamu. Iya, Fit. Kamu jangan terlalu berpikir berlebihan ya. Kita benar-benar kok mau jadi teman kamu yang selalu ada untuk kamu, Fitri. Untuk yang lainnya juga mungkin kalau kita ngomong sama teman mungkin bisa ditaring ya, barangkali dari dari ucapan kita ada nih teman-teman yang tersakiti, maka dari itu kita nggak tahu kan yang sebenarnya apa yang terjadi sama seorang. Jadi jangan gampang menyimpulkan ya teman-teman. Lanjut, Reski. Oh iya, satu lagi. Ketika kita terlalu overthinking dengan seseorang, akan berakibat buruk dengan diri sendiri dan menghambat kamu untuk melakukan apapun. Terima kasih banyak ya teman-teman. Mulai hari ini, aku akan belajar untuk berpikir selalu positif dan berhenti berpikiran berlebihan. Terima kasih sudah bersedia menjadi temanku. Good, Fitri. Bu. Sama-sama. Selamat, Fitri. Sangi. Akhirnya, Fitri menyadari bahwa apa yang dia pikirkan selama ini tentang teman-temannya salah. Perlahan-lahan, Fitri mulai terbuka dan bersedia menjalin pertemanan. Fitri memahami perasaan yang membuatnya khawatir hanya sebatas pikiran yang terlalu berlebihan, dan pikiran tersebut hanya akan menghambat dia dalam melakukan apapun. Yeay, tamat. Ayo, kasih applause buat kita semuanya. Oke, selanjutnya, karena di sini ada 2 pengamat ya. Nah, yang pertama ada Indah sebagai pengamat 1. Coba Indah bisa dijelaskan atau Indah bisa berpendapat tentang psikodrama yang tadi barusan teman-teman perankan. Oke, baik. Terima kasih Ibu sebelumnya. Untuk teman-teman tadi bagus banget dramanya ya. Semuanya lancar dan pada pede nih. Untuk ceritanya tentang overthinking, emang overthinking ini lagi rame banget ya. Apalagi di zaman sekarang, overthinking ini memang sangat merugikan diri sendiri. Menurut aku pribadi, temanya bagus banget. Jadi semuanya bagus. Oke, yeay. Selanjutnya pengamat kedua ada Cynthia Muhada. Iya, baik. Terima kasih Ibu Frida yang telah mempercayakan saya sebagai pengamat 2. Dari hasil analisis yang telah saya amati dalam psikodrama ini, saya melihat para pemeran ini mainnya sangat menjiwai, sesuai dengan peran yang dimainkan masing-masing. Nah, di sini overthinking memang bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya setiap orang juga pasti pernah yang namanya overthinking, tak terkecuali dengan saya. Tapi bagaimana kita dalam overthinking itu untuk membatasi atau agar tidak terlalu terjumus terlalu dalam. Untuk mengatasi hal tersebut dimulai dari diri kita sendiri. Biasanya orang-orang yang overthinking ini butuh teman untuk didengarkan keluh kesahnya. Oleh dari karena itu,
jika kita ingin mengeluarkan perasaan atau unek-unek secara mendalam dari overthinking ini, mungkin kita bisa berkonsultasi dengan guru BK, konselor, atau teman yang kita percayai supaya overthinking kita ini tidak secara terus-menerus terjadi dalam diri kita karena itu akan menghambat proses dalam hidup. Seperti itu, Bu. Oke, Iba. Oke, terima kasih ya Mbak Cynthia Muhanda. Oke, karena kita nih tadi sudah bermain peran ya di psikodrama, lalu ada Cynthia dan Indah yang mengamati. Selanjutnya Ibu mau nanya nih kepada teman-teman semuanya. Ini bagi yang mau dan sukarela saja ya, bisa mengangkat tangannya. Yang Ibu mau tanyakan, bagaimana sih cara kalian mengatasi overthinking yang selama ini kalian alami? Bisa tunjuk tangan yang mau? Saya mau coba, Bu. Oke, baik, Cautsa. Biasanya saya kalau overthinking itu di bawah tidur aja. Terus biasanya dengerin lagu sih. Kalau lagu-lagunya tuh lebih kayak lagu-lagu yang hardcore gitu, Bu. Saya biasanya dengerin lagu kayak Vexos, terus pokoknya yang benar-benar bisa bikin mood naik, nggak mikirin itu kayak Linkin Park, kayak gitu-gitu, Bu. Lebih bagus daripada harus dengerin lagu yang melo-melo. Gitu. Oke, jadi Mbak Cau tuh lebih kayak ke dengerin musik gitu ya? Iya, Bu. Pokoknya musik-musik yang beatnya keras tuh, Bu. Oke, ayo selanjutnya bagi yang bersukarela. Saya, Bu. Wih. Oke, Desti. Kalau saya mengatasi overthinkingnya biasanya saya nulis di notes ya Bu, kayak apa sih yang saya overthinkingin, saya curhat di notes biar saya lega, terus saya main keluar, bisa jalan-jalan sendiri, me time. Jadi overthinkingnya lupa gitu loh Bu. Itu sih kalau saya. Oh, jadi Mbak Desti tuh lebih kayak ke free time buat diri sendiri gitu ya Mbak? Quality time gitu ya? Oke, Ya, selanjutnya betul. ada yang berkenan lagi? Saya, Bu. Oke, Indah Nuri. Ya, Bu. Kalau saya pribadi untuk mengatasi overthinking biasanya sama kayak Mbak Desti. Menulis perasaannya di kertas, lalu habis itu membuangnya. Jadi pikiran overthinking itu pun juga ikut terbuang dengan kertas itu. Dan juga biasanya saya membaca buku di sela-sela kegiatan. Itu aja, Bu. Oke, baik. Ya, terima kasih ya Mbak Indah. Ayo selanjutnya bagi yang ingin bersukarela lagi. Saya, Bu. Tuh, siapa duluan? Coba. Mbak Ayu dulu deh, nggak apa-apa. Kalau cara mengatasi overthinking saya, biasanya saya sama seperti Cau tadi, dialihkan dengan tidur. Selain itu, saya juga biasanya bermain game, Bu. Atau kalau enggak, menonton film. Oke. Ya, selanjutnya. Ya, kalau saya sih Bu, cara saya dalam menghilangkan atau mengurangi overthinking saya itu pertama sih dengan cara kayak apa ya Bu, healing saya tuh beribadah dulu gitu Bu. Kayak mungkin bisa melaksanakan sholat, kalau misalkan nggak sholat tuh biasanya doa-doa gitu. Terus kalau nggak mendengarkan ceramah atau kayak gimana, pokoknya menenangkan hati gitu kan. Terus selain itu saya juga sama kayak Mbak Desti dan Mbak Indah, saya juga suka menuliskan perasaan-perasaan negatif saya dalam bentuk ketikan ya. Nah, terus abis itu saya juga suka seperti Mbak Caut, saya juga kalau misalkan sudah sangat lelah, saya biasanya memilih untuk tidur, istirahat. Terus kalau misalkan masih siang gitu atau belum waktunya untuk tidur tuh saya biasanya kayak me time juga gitu. Paling sih ya nonton film atau nonton YouTube gitu, scroll TikTok ya seperti itulah Bu. Pokoknya menyibukkan diri dengan beberapa kegiatan supaya. Oke, baik. Maaf ya, tadi karena ada kendala dari Zoom-nya, jadi Zoom-nya dari ulang ya. Oke, tadi Mbak Fitri lagi berbicara, bisa dilanjutkan? Ya Bu, baik Bu, saya lanjutkan ya Bu. Siap. Ya healing saya sih dengan melakukan aktivitas-aktivitas
gitu Bu, supaya pemikiran-pemikiran negatif yang saya pikirkan jadi kayak nggak dipikirin lagi gitu Bu. Jadi kayak udah tertimpa sama kegiatan-kegiatan saya yang lain. Seperti itu sih Bu dari saya Bu. Oke, Ayah bisa dilanjutkan dengan yang bersedia? Bu, Oke. kalau saya untuk mengatasi overthinking itu biasanya saya suka me time, jalan-jalan sendiri kemana gitu, hangout. Karena itu membantu banget ya kalau misalkan kayak jalan-jalan sendiri tuh ngerasa kayak, oh iya ini gue gitu kan. Terus bisa juga dengan nonton film sendiri gitu, terus dengerin lagu. Nah, dengerin lagunya itu sama kayak Mbak Caut sayang, kayak metal-metal gitu kan. Jadi biar nggak slow banget gitu pikirannya, jadi makin terbuka gitu loh. Terus habis itu biasanya kayak ngelakuin aktivitas di rumah kayak bersih-bersih kamar lah, terus kayak ngepel, nyapu, nyiramin tanaman. Pokoknya untuk mengalihkan pikiran-pikiran negatif itu, Bu. Kayak gitu. Oke, baik. Selanjutnya. Oke, baik. Maaf ya, tadi karena ada kendala dari Zoom-nya, jadi Zoom-nya dari ulang ya. Oke, tadi Mbak Fitri lagi berbicara, bisa dilanjutkan? Ya Bu, baik Bu, saya lanjutkan ya Bu. Siap. Ya healing saya sih dengan melakukan aktivitas-aktivitas gitu Bu, supaya pemikiran-pemikiran negatif yang saya pikirkan jadi kayak nggak dipikirin lagi gitu Bu. Jadi kayak udah tertimpa sama kegiatan-kegiatan saya yang lain. Seperti itu sih Bu dari saya Bu. Oke, Ayah bisa dilanjutkan dengan yang bersedia? Bu. Oke. Kalau saya untuk mengatasi overthinking itu biasanya saya suka me time, jalan-jalan sendiri kemana gitu, hangout. Karena itu membantu banget ya kalau misalkan kayak jalan-jalan sendiri tuh ngerasa kayak, oh iya ini gue gitu kan. Terus bisa juga dengan nonton film sendiri gitu, terus dengerin lagu. Nah, dengerin lagunya itu sama kayak Mbak Caut sayang, kayak metal-metal gitu kan. Jadi biar nggak slow banget gitu pikirannya, jadi makin terbuka gitu loh. Terus habis itu biasanya kayak ngelakuin aktivitas di rumah kayak bersih-bersih kamar lah, terus kayak ngepel, nyapu, nyiramin tanaman. Pokoknya untuk mengalihkan pikiran-pikiran negatif itu Bu, kayak gitu. Oke, baik. Selanjutnya. Bagi yang ingin bersukarela? Saya deh, Bu. Oke, Reski Nur. Biasanya kan kalau saya overthinking-nya tuh malam-malam ya, Bu ya. Jadi sama kayak baca dengerin lagu gitu. Kadang kalau misalnya masih udah malam tapi rada-rada masih sore, jalan gitu Bu, jalan-jalan naik motor malam-malam. Ih, enak banget Bu. Sambil kadang suka dengerin headset sih, tapi nggak boleh ya sebenarnya kalau naik motor pakai headset. Cuma tuh kayak enak aja gitu. Malam-malam naik motor sendiri pakai headset. Enak deh. Cobain deh. Gitu aja sih Bu dari saya. Oke, apakah ada yang belum berpendapat sebelumnya apa udah semua ya? Saya Bu, saya belum Bu. Oke, Ahmad Anugrah. Iya, ya udah. Mungkin kalau dari saya cara mengurangi overthinking adalah dengan menyibukkan diri. Kalau saya biasanya kalau tengah malam, nah biasanya kan overthinking itu terjadi ketika kita tidak ada kerjaan, terutama di tengah malam tuh yang sering begadang. Nah, saran dari saya adalah cobalah untuk menonton film. Kan tadi telah disebutin nih nama film kalian apa namanya genre kesukaan masing-masing. Nah, itu biasanya saya sempatkan untuk nonton film kayak misalkan nonton film Harry Potter atau The Lord of the Ring atau Transformer dan pokoknya film tersebut yang bisa membangkitkan mood kita deh, jangan sampai kita terfikirkan oleh pikiran-pikiran yang negatif gitu. Kan ketika kita nonton film, imajinasi kita jadi berkembang dong. Maksudnya kita jadi tahu gitu. Kita memikirkan film tersebut gitu. Seperti itu sih. Oke, baik Ahmad. Mbak Frida. Berarti udah semua ya? Saya Bu. Oh, oke. Saya.
Iya, kalau dari saya untuk mengurangi overthinking, saya biasanya menangis, Bu, karena itu bisa mengurangi beban. Dan juga biasanya saya bermain sama teman-teman. Kalau ketawa-tawa itu bisa mengalihkan overthinking saya. Seperti itu sih, Bu. Jadinya udah semua nih ya? Sudah, Bu, sepertinya, Bu. Oke, karena Udah, Bu. karena Ibu lihat sekarang pada lesu nih, nggak sesemangat di awal. Kalau semisalkan Ibu mau mengadakan game, tertarik nggak? Game apa, Bu? Boleh, Bu. Apa tuh, Bu? Boleh, Bu. Gamenya apa, Bu? Boleh, boleh. Oke, jadi karena Ibu orangnya suka banget film ya, jadi Ibu mau bermain game perihal film. Nih, jadi kayak gini. Semisal Mas Ahmad, ceritanya Mas Ahmad suka film apa ya judulnya? Ceritanya film Harry Potter, Bu. Harry Potter. Harry Potter. Tapi Mas Ahmad ngomong film Harry Potter tanpa menyebutkan Harry Potter. Jadi teman-teman itu nanti seperti menebak. Semisal, saya Ahmad nih. Ahmad di dalam pikirannya Harry Potter. Terus Ahmad bilang, jadi film itu tentang penyihir yang bersekolah di sini-sini. Terus Cak Ut, saya Ahmad, Harry Potter bukan gitu. Paham nggak maksud Ibu? Paham, Bu. Paham, Bu. Jadi Jadi kita mendeskripsikan aja ya, Bu. Ya, betul. Jadi kalian mendeskripsikan dari film tersebut. Oke, dari yang... Bu, mau tanya, Bu. Apa, Desti? Mendeskripsikannya satu kalimat, gitu kan, Bu? Bisa bebas? satu clue atau 2 clue aja ya, nggak usah banyak-banyak, nanti temennya tahu. Oke, Bu. Bisa dimulai dari yang... Bu, kalau misalkan Ibu saya mau bertanya. Oke. Ibu saya mau bertanya, Bu. Ya, Fitri. Kalau misalkan filmnya itu nggak diketahui teman-teman, gimana, Bu? Kamu lebih banyak lagi menggunakan clue yang ada tentang film itu. Paham nggak? Jadi Filmnya sampai itu ketemu harus film kayak film yang Bu, filmnya itu sinetron nggak kayak boleh harus ya, Bu? film di Netflix gitu-gitu, Bu. Atau boleh film kartun kah? Bebas. Boleh film apa gitu, Bu? Bebas, mau itu film Netflix, mau itu film bajakan, mau itu film bioskop, mau itu Sinetron boleh, Bu. mau itu sinetron, mau itu series, Drama, Bu, drakor. mau itu drakor. Setelah kalian semua Ibu membebaskan ya. Bu, tapi kan genre kita masing-masing berbeda, Bu. Gimana caranya kalau kita nggak tahu, Bu? Tahu. Pokoknya film yang benar-benar favorit semua orang nggak apa-apa. Tapi bisa dilanjutkan dengan yang bersukarela ingin menjelaskan apa itu film yang ia sukai. Dari siapa? Silahkan. Oke, Bu. Saya, Bu. Saya mau coba. Acel dulu. Oke, dari Arselia Asari. Film kesukaan saya itu Kuda Bertanduk. Unicorn, bukan? Unicorn. Kuda poni. Berdi. Yang ponytail itu bukan sih? Iya, tapi masih My Little Pony. Nah, bener, Caut Yeay. Big applause untuk Cak Utsa. Yeay. Saya mau coba. Oke, silakan. Ini ya teman-teman. Ini salah satu kartun favorit saya. Coba ditebak. Betul. Upin Ipin. Iya, betul banget. Upin Ipin. Saya suka banget Upin Ipin, Bu. Kalau sehari nggak nonton Upin Ipin, rasanya saya hampa, Bu. Oke, bisa dilanjutkan dengan yang ingin. Saya, Bu. Oke, Reski. Ini bukanlah sebuah film, tapi ini juga bukan sinetron. Series. Terus yang keduanya ya, bukan sinetron. Kalau sinetron kan kayak series. Terus genre film ini tuh bisa romansa keluarga gitu. Ini bukanlah sebuah film, tapi ini juga bukan sinetron. Series. Terus yang keduanya ya, bukan sinetron. Kalau sinetron kan kayak series. Terus genre film ini tuh
bisa romansa, romansa keluarga gitu. Film Azab ya, Azab Indosiar. Iya bener, saya suka banget nonton itu Bu. TV saya tuh hampir 24 jam nonton itu. Biasanya ada yang jenazah masuk ke tong sampah itu ya Mbak, gara-gara durhaka. Ya, Itu Mbak, yang kerandanya bisa terbang ya Mbak? Iya, Iya, yang saya juga pocong suka masuk tuh ke Mbak. gilingan semen. Yang kalau ketabrak langsung meninggal ya. Iya Ketabrak tuh serempet mengingatkan langsung. kita kepada kematian. Jadi Tampaknya kita harus nonton itu. pakai Benar gaya sekali. tabrak. Mas Ahmad keren banget loh Mas, bisa menebak Iya, azab. feeling. Soalnya seru juga itu film Azab, apa namanya, tukang gas, kuburannya penuh sama gas kan. Terus Azab apa namanya, orang yang suka ngecor, pocongnya dicor nanti gitu. Seru juga sih. Bagus. Oke, bisa dilanjutkan yang ingin bersukarela. Mungkin saya, Bu. Oke, Fitriana. Ya, saya kartun sih, Bu, filmnya. Kartun Indonesia. Cluenya itu kartun Indonesia. Jadi yang buat itu orang Indonesia. Dan dia itu temanya Islami gitu. Pasti pada tahu deh. Nusa. Rara dan Nusa. Ya, Rara dan Nusa. Saya bisa Adik dilanjutkan saya yang juga ingin. suka nonton itu tuh. Saya Bu. Oke, Desti. Film favorit saya juga kartun nih. Kayak tiap pagi ada, sore ada. Biasanya tuh sering banget di salah satu kartun itu bilangnya gini, Adit, Bang Jarwo datang. Adit Sopo Jarwo. Betul, Sopo Jarwo. Itu seru banget, Bu. Animasi Indonesia seru. Bagus. Cintai film Indonesia ya. Oke, Ya dong, selanjutnya Bu. yang ingin bersukarela. Bu. Oke, Ahmad Afianugrah. Ya, jadi ini salah satu film terlaris lah kalau bisa dibilang. Kemudian diangkat di layar lebar atau bioskop yang berceritakan tentang agen mata-mata dari Inggris. Nah, pemerannya itu Daniel Craig. Udah nggak tahu nggak? Udah nggak tahu ya? Mungkin opsi Oke. yang lain, Mas Ahmad. MI6. Agen MI6. James Bond bukan? Nah, betul, James Bond. James Bond. Betul, Cauca. 007. 007 ya, 007. Sering banget di salah satu kartun itu bilangnya gini, Adit, Bang Jarwo datang. Adit Sopo Jarwo. Betul, Sopo Jarwo. Itu seru banget, Bu. Animasi Indonesia seru. Bagus. Cintai film Indonesia ya. Oke, Ya selanjutnya dong, Bu. yang ingin bersukarela. Bu. Oke, Ahmad Afianugrah. Ya, jadi ini salah satu film terlaris lah kalau bisa dibilang. Kemudian diangkat di layar lebar atau bioskop yang berceritakan tentang agen mata-mata dari Inggris. Nah, pemerannya itu Daniel Craig. Udah nggak tahu nggak? Udah nggak tahu ya? Mungkin opsi Oke. yang lain, Mas Ahmad. MI6. Agen MI6. James Bond bukan? Nah, betul, James Bond. James Bond. Betul, Cauca. 007. 007 ya, 007. Oke, dilanjutkan dengan yang belum. Dipersilahkan. Ibu saya, Bu. Oke, Mbak Ai Melani. Kalau saya juga kartun yang biasanya tayang itu, kalau sekarang itu zuhur ya, Bu. Sekitar jam segituan. Tayangnya itu di Global TV. GTV. SpongeBob. Ya.
Betul, Bu. Wah, Mbak Ai suka SpongeBob juga. Saya juga suka Mbak Ai. Iya, suka banget, Caut. Oke, terakhir yang belum nih. Sepertinya Mbak Indah belum. Saya, Bu. Oke, dilanjutkan dengan yang belum. Dipersilahkan. Ibu saya, Bu. Oke, Mbak Ai Melani. Kalau saya juga kartun yang biasanya tayang itu, kalau sekarang itu Zuhur ya, Bu. Sekitar jam segituan. Tayangnya itu di Global TV, GTV. SpongeBob. SpongeBob. Iya. Betul, Bu. Wah, Mbak Ai suka SpongeBob juga. Saya juga suka Mbak Ai. Iya, suka banget, Caut. Oke, terakhir yang belum nih. Sepertinya Mbak Indah belum. Saya, Bu. Oh iya, oke, Cynthia. Pemeran utamanya suka makan melati, dia suka jadi sundel bolong. Susana bangkit dalam kubur. Iya, betul, Susana. Yuk, siapa lagi yuk yang belum? Saya, Bu, saya. Oke, Indah. Pemerannya detektif, Bu. Suka main biola. Detektif Conan. Salah. Itu salah sih. Clue, lebih banyak clue. Oke. Musuhnya keluarga Moriarty. Dia seorang dosen di... Bentar dulu, Moriarty the Patriot. Iya. Oke. Gimana nih? Tadi game-nya seru banget gak sih? Seru, Bu. Lumayan, Bu. Lumayan seru, Bu. Iya, Bu. Seru, Bu. Oke. Apalagi pas nebak film Azab, Bu. Itu seru banget. Itu benar-benar Out of out of the box banget ya, Mas? Karena kita semua nonton itu juga, Bu. Favorit kita semua. Oke. Nih, kita udah mau di akhir BKP nih ya. Jadi, dari tadi Ibu sudah menjelaskan apa itu BKP, kita bermain peran, kita bermain games. Nah, di sini Ibu mau ngomong nih, teman-teman, nggak usah semua juga nggak apa-apa ya. Yang mau aja. Gimana sih perasaan dan pesan-pesan kalian nih setelah mengikuti bimbingan ini tentang overthinking? Apakah ada yang ingin berbicara? Bisa diangkat tangannya? Saya, Bu. Oke, silakan Fitri. Ya, untuk pesan-pesan saya setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini, kesannya dulu ya, Bu. Kesannya itu benar-benar seru, terus mengasyikkan, terus juga bermanfaat juga buat diri saya gitu kan. Apalagi di sini saya berperan menjadi tokoh utama dalam drama tersebut gitu, Bu. Dan untuk pesannya, mungkin untuk pesannya itu bisa untuk diri saya pribadi dan juga teman-teman sekalian, untuk mengurangi atau mengatasi adanya rasa kegiatan overthinking gitu, sering-seringin itu berpikiran positif atau husnuzon, karena kalau kita selalu overthinking atau negatif thinking yang segala macamnya itu bakalan bertimbal buruk ke kitanya sendiri, bisa bertimbalnya dari segi mental dan fisik juga akan ikutan ngedrop kayak gitu sih, Bu, dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat juga. Ada Gika yang ingin berbagi kesan dan pesannya? Silahkan. Saya, Bu. Oke, Ai Melani. Kalau kesannya di sini saya seneng banget ya, Bu. Soalnya tadi bisa main game juga, bisa ikut dalam peran juga. Kalau pesannya sama tadi ada kutipan dari yang drama yang Ibu buat. Kalau
Overthinking itu jangan terlalu overthinking atau berpikiran terlalu berlebihan, karena pikiran tersebut hanya akan menghambat kita dalam melakukan apapun. Itu, Bu. Oke, baik, Ai Melani. Apakah ada lagi? Saya, Bu. Oke, Cynthia. Iya, baik. Jadi kesan dan pesan saya setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, kesan saya sangat senang karena bisa bertemu dengan teman-teman dan Ibu Frida. Kemudian pesan saya adalah tetap selalu berpikir positif, buang hal-hal negatif yang membuat diri kita sakit, karena itu hanya akan membuang-buang waktu dan energi. Jadi kesan dan pesan saya setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, kesan saya sangat senang karena bisa bertemu dengan teman-teman dan Ibu Frida. Kemudian pesan saya adalah tetap selalu berpikir positif, buang hal-hal negatif yang membuat diri kita sakit, karena itu hanya akan membuang-buang waktu dan energi untuk kita saja. Oke, baik, Cynthia Muhada. Nah, yang terakhir, Ibu mau nanya nih kepada semuanya ya, bagaimana sih komitmen kalian ke depannya agar tidak terjebak dalam suasana overthinking? Ini bagi semuanya ya, tapi ya kalau yang mau bisa angkat tangannya. Saya Bu, mau Bu. Oh, Desti dulu Bu, Desti Oke, dulu. lanjut Desti, silakan. Kalau saya pribadi sih kayaknya buat biar nggak overthinking saya yang udah tadi teman-teman ngejelasin ya cara mengatasinya tuh bisa me time, bisa dengerin lagu rock tuh tadi yang dibilang sama Mbak Cautsa. Terus juga lebih berpikir positif. Kalau misalkan lagi overthinking bisa dihaluin mungkin ke positif. Jadi kita mikirnya yang senang-senang dan happy-happy aja gitu sih Bu. Oke, Mbak Desti sudah selanjutnya. Saya, Bu. Oke, komitmen saya terhadap diri saya tuh selama dapat materi ini juga mungkin tidurnya nggak akan larut malam Bu. Kayak tadi kan teman-teman pada bilang nih kalau jam-jam overthinking kan itu tengah malam lagi nggak mikirin apa-apa gitu. Mungkin saya juga bisa ngurangin lebih awal lagi Bu jam tidurnya. Kayak biasa saya tidur jam 1, mungkin saya coba tidur jam 10 atau jam setengah 11 kayak gitu Bu. Terus apa ya, kayak nggak berpikiran negatif yang banyak-banyak gitu Bu. Begitu aja sih. Oke, baik. Selanjutnya. Saya, Bu. Oke, Indah. Oke, Bu. Kalau saya mungkin dengan lebih mengontrol pola pikir ya, Bu. Jadi hanya memikirkan hal-hal yang penting saja. Jadi yang nggak penting itu nggak usah dipikirin. Itu aja, Bu. Oke, selanjutnya bagi yang ingin bersedia. Lebih mengontrol pola pikir ya, Bu. Jadi hanya memikirkan hal-hal yang penting saja. Jadi yang nggak penting itu nggak usah dipikirin. Itu aja, Bu. Oke, selanjutnya bagi yang ingin bersedia. Saya deh, Bu. Oke, Fitriana. Ya, saya singkat aja sih Bu dari saya. Mungkin jangan lupa untuk selalu bersyukur dan menerima keadaan dan jangan memaksakan diri. Kalau misalkan capek ya istirahat gitu. Cari waktu untuk rehat sejenak dan jangan pernah membiarkan diri kita itu kosong gitu. Karena kan overthinking itu pemacunya itu kalau misalkan kita lagi ada kegiatan, kalau kita lagi ngelamun atau yang kayak bengong kayak gitu Bu biasanya. Seperti itu sih Bu. Oke, ayo siapa lagi yang ingin melanjutkan? Saya, Bu. Oke, Ai. Komitmen saya pada diri saya itu kalau misalkan saya lagi merasa overthinking, kemungkinan saya akan mengalihkannya pada hal-hal yang lebih positif lagi agar tidak berpikir terlalu berlebihan gitu, Bu. Oke, selanjutnya yang ingin bersedia? Saya Bu. Oke, Ahmad Anugrah Arfi. Kalau komitmen dari saya mungkin untuk mengurangi overthinking adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif.
seperti misalkan baca buku atau kegiatan sosial lainnya, atau mungkin bisa menonton film dan mendengarkan musik, seperti itu, Bu. Oke, selanjutnya. Komitmen dari saya mungkin untuk mengurangi overthinking adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif, seperti misalkan baca buku atau kegiatan sosial lainnya, atau mungkin bisa menonton film dan mendengarkan musik, seperti itu, Bu. Oke, selanjutnya. Saya deh, Bu. Oke, Reski. Komitmen saya sih lebih mengatur pola pikir aja sih, Bu. Jadi kalau misalnya itu saya harus pinter-pinter untuk berpikir positif gitu terhadap hal tersebut. Jika misalnya udah kelewatan jadinya overthinking, maka saya harus cari peralihannya gitu, Bu. Kayak jalan-jalan, nonton film, terusnya dengerin lagu, gitu-gitu aja sih, Bu. Oke, ya selanjutnya yang ingin berpendapat lagi. Bu. Oke, Arselia. Ya, kalau saya sih lebih ke aktivitas-aktivitas yang positif gitu, Bu. Terus kalau misalkan emang udah capek, istirahat, tidur gitu, Bu. Terus ya pokoknya me time aja dulu. Oke, yang terakhir nih belum nih. Cynthia. Iya, saya Bu. Jadi komitmen saya setelah dari mengikuti bimbingan kelompok ini untuk mengatasi overthinking yaitu saya selalu tanamkan dalam diri saya bahwa tidak boleh berlarut dalam hal kesedihan karena itu akan membuat saya kehilangan banyak waktu. Jadi saya usahakan untuk selalu berpikir bahwa saya ini berguna dan banyak yang membutuhkan saya. Oke, bagus sekali ya, Cynthia. Oke, baik. Nggak terasa nih, ternyata BKP kita sudah di penghujung. Nah, sebelum kita menutup BKP kali ini, ada lagi kah yang bersedia untuk memimpin doa penutup? Dipersilahkan. Saya, Bu. Oke, Ahmad Anugrah, silakan. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan materi yang bermanfaat di kesempatan kali ini. Dan untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, semoga apa yang tadi telah kita lakukan bisa bermanfaat dan berguna bagi kita atau mungkin berguna bagi orang lain. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Oke, terima kasih ya buat kalian semua. Kita bisa tepuk tangan bersama. Yeay. Oke, baik. Akhir kata, Ibu akhiri layanan BKP kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembagian peran yang tadi kita lakukan bisa bermanfaat ya untuk kehidupan sehari-hari. Dan Ibu kalau bisa komitmen-komitmen kalian bisa dijalankan ya ke depannya, jangan cuma asal ngomong gitu ya. Oke, baik. Terakhir dari Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.